Sritex, salah satu raksasa industri tekstil di Indonesia tumbang. PT Sri Rejeki Isman atau Sritex resmi tak beroperasi per 1 Maret 2025. Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, baru-baru ini melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran yang mengejutkan banyak pihak. Masalah tersebut menimbulkan pertanyaan siapa yang harus disalahkan dalam kasus ini. Apakah kesalahan manajemen, dampak pandemi, atau ada faktor lain yang berperan? Mari simak video selengkapnya. Pertama, mari kita lihat dari sisi manajemen internal. Sejumlah pengamat menilai bahwa pengelolaan utang yang buruk menjadi salah satu penyebab utama. Presiden sudah menginstruksikan kepada perindustrian, Kementerian Perindustrian, Keuangan, BUMN, dan Tenaga Kerja untuk menyelamatkan Sritex. Tapi ternyata tidak bisa karena pilot, karena masalah hutang. Sritex memiliki utang yang sangat besar. Porsi paling besar dalam utang Sritex berada di bank. Hingga 30 Juni 2024, tercatat ada 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex dengan nilai sebesar sekitar 12,72 triliun. Dalam hal pembayaran hutang, Sritex dinilai gagal dalam melunasi hutang-hutangnya. Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Semarang, Haruno Patriadi menyatakan PT Sritex sebagai debitur pilot dalam kondisi insolven atau tidak memiliki cukup dana untuk melunasi utang. Dengan ketidakmampuan melunasi hutang tersebut, menunjukkan sisi manajemen Sritex terbilang bermasalah. Apakah hal tersebut yang membuat situasi Sritex semakin parah? Namun, tak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 juga memiliki dampak besar. Pembatasan aktivitas ekonomi menyebabkan penurunan permintaan tekstil secara global. Banyak pesanan dibatalkan, dan operasional terpaksa dipangkas. Di masa pandemi COVID-19, Sritex diterpa badai. Pada 2020, angka penjualan Sritex anjlok menjadi 847,5 juta dolar. Di sisi lain, beban pokok penjualan naik dari 1,05 miliar dolar menjadi 1,22 miliar dolar. Akibatnya, Sritex mencatat kerugian untuk pertama kali sejak melantai di pasar modal. Hal tersebut berbanding terbalik dari tahun sebelumnya, di mana angka penjualan Sritex mencapai 1,3 miliar dan membukukan laba bersih sekitar 1,2 triliun dengan memproduksi masker dan alat pelindung diri. Namun faktor lain seperti naiknya harga bahan baku dan biaya logistik juga menambah beban perusahaan. Jadi apakah pandemi benar-benar menjadi kambing hitam utama dalam kasus ini? Aturan impor untuk produk tekstil kelompok B dari yang sebelumnya mensyaratkan laporan surveyor berubah menjadi persetujuan impor. Revisi ini bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri mengingat adanya keluhan terkait lonjakan impor tekstil. Lalu bagaimana dengan peran pemerintah? Banyak pihak menilai kebijakan impor yang kurang ketat menyebabkan pasar tekstil lokal semakin tertekan oleh produk murah dari luar negeri. Para pelaku ekonomi yang membutuhkan bahan baku yang harus diimpor oleh para importir umum. Inilah yang merupakan tata kelola dari arus importasi tekstil dan produk tekstil. Bukankah seharusnya ada intervensi lebih kuat dari pemerintah untuk melindungi industri tekstil lokal? PHK ini tentu saja memiliki dampak sosial yang besar. Ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. Seberapa siap mereka menghadapi situasi ini? Dan adakah solusi yang bisa ditawarkan baik dari perusahaan maupun pemerintah? Pak Lutfi, gimana nasib di Sritex? Katanya nggak di PHK, kenapa sekarang di PHK? Kayak anak saya minta rabi, yang satu minta sekolah di TNI, yang satu sekolah. Gimana Pak? Kayak suami saya nggak kerja. Biaya dari mana Pak? Gaji nanti tunggu gajian belum dibayar.
Setelah melihat berbagai sudut pandang, siapa yang sebenarnya harus disalahkan dalam kasus PHK Sritex ini? Faktanya, tidak ada jawaban yang sederhana. Kombinasi antara kesalahan manajemen, dampak pandemi, serta kurangnya perlindungan dari pemerintah semuanya berperan dalam krisis ini. Namun yang terpenting sekarang adalah mencari solusi, bukan sekadar mencari kambing hitam. Bagaimana nasib para pekerja ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video menarik lainnya.